Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS 4 caranya seperti ini. Jadi kita siapkan dulu datanya seperti ini. Nah, kemudian data ini kita rubah formatnya menjadi CSV. Oke, nah untuk cara membuat CSV-nya seperti ini. Jadi kita copy nama ini ya, nama dari indikatornya ini. HP1 sampai dengan KL8 dan datanya. Nah, seperti ini ya. Kita copy seperti ini. Jadi untuk nama dari variabel dan nomor ini tidak usah. Klik kanan, copy, kita buat file baru. Kita paste seperti ini. Lalu kita save. Klik file, save as, browse. Nah, kita lalu save dengan nama file name ya. Bebas ini namanya. Kita tulis saja di sini data CSV. Kemudian save as type, kita klik, kita pilih nih CSV UTF 8. Nah, seperti ini ya untuk membuat file CSV-nya, nanti tinggal klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu untuk cara membuat file CSV-nya. Selanjutnya setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Ini ya, saya menggunakan file aplikasi Smart PLS 4. Selanjutnya kita klik ini new project, file name. Kita tulis di sini bebas ya untuk namanya. Contoh seperti itu, lalu ini klik import data file. Ini kita masukkan CSV yang tadi. Klik open lalu import. Nah, ini adalah tanda kalau data CSV tadi itu sudah masuk dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini merupakan analisis deskriptifnya. Yang ini ya. Nah, ini analisis deskriptif, kita ambil dari sini. Ini kita bisa back. Lalu ini kita create model tab. Nah, kita pilih PLSM, kemudian model name. Di sini bebas ya namanya. Kita save seperti ini. Nah, lalu kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Caranya kita blok seperti ini ya. Jadi HP1 sampai dengan HP8 sesuai dengan variabelnya, kita drag seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan dulu, lalu kita beri nama. Oke, setelah seperti ini kita beri nama. Jadi untuk merename ini variabel laten ini, kita tinggal double klik saja. Nah, kita paste lalu oke. Double klik, paste lalu apply. Oke, setelah seperti ini kita bisa klik save terlebih dahulu, lalu kita buat modelnya ini sesuai dengan hipotesis yang ada seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kita buat ya untuk modelnya. Nah, untuk merubah posisi dari konstruk ini menggunakan menu indikator. Jadi nanti ini akan berubah posisinya sesuai dengan arah panah. Seperti ini ya. Dan untuk gambar modelnya ini bebas ya. Jadi tidak harus sama dengan yang saya buat. Yang penting itu nanti model analisis jalurnya itu sama. Oke, setelah seperti ini kita hubungkan variabelnya dengan menu ini connect, di X1 ke set, X2 ke set ya, seperti ini. Ya, seperti ini, lalu kita klik save. Oke, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah pengujian PLS algorithm. Jadi PLS algorithm ini nanti kita menguji outer dan inner model. Caranya klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation.
Nah, ini adalah pengujian PLS algorithm ya. Nah, hasil ini kita bisa save. Jadi ada dua caranya ya, kita save di dalam aplikasi Smart PLS atau kita bisa save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk kita save di dalam aplikasi, ini kita tinggal klik ini aja ya. Klik save. Lalu file name kita ganti di sini seperti itu, lalu create. Nah, kalau misalkan kita ingin save di luar dari aplikasi Smart PLS, kita tinggal klik ini Excel, export. Nah, lalu kita save di sini. Kita beri nama dulu. Lalu kita tinggal klik save. Nah, seperti itu ya cara meng-save-nya. Jadi nanti ini adalah save file yang sudah saya buat ya dari output Smart PLS-nya. Oke, seperti itu untuk meng-save hasilnya. Jadi cara itu digunakan untuk semua pengujian ya, sama saja caranya. Selanjutnya, setelah pengujian PLS algorithm ini, kita lihat yang pertama itu nilai dari outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini ya, kita klik nilai outer loading ini. Jadi nilai outer loading ini harus di atas 0,70. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,70, maka dikatakan valid ya, atau berwarna hijau ini. Nah, selanjutnya ini cross construct reliability and validity. Nah, yang pertama kita lihat adalah nilai AVE nya. Jadi AVE ini adalah untuk validitas dari variabel laten. Nah, dari interpretasi ini saya gabungkan menjadi satu ya. Jadi ini adalah untuk yang validitas. Nah, AVE ini nilainya harus lebih besar dari 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,5. Kemudian untuk reliabilitas kita menggunakan nilai Krombach alpha dan composite reliability yang ROSI. Nah, nilai ini harus lebih besar dari 0,70. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,70, maka dapat dikatakan reliable. Nah, kemudian pengujian selanjutnya adalah discriminant validity. Nah, kita menggunakan metode HTMT ya, karena kita menggunakan Smart PLS 4. Nah, untuk HTMT kita peroleh nilainya dari sini. Jadi discriminant validity kita klik. Nah, ini adalah nilai HTMT. Jadi HTMT ini harus lebih kecil dari 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9, maka tidak terjadi masalah pada discriminant validity-nya. Nah, selanjutnya adalah pengujian inner model. Yang pertama kita lakukan di sini adalah melihat nilai VIF-nya, jadi inner VIF ya. Nah, untuk VIF kita lihat di sini, construct collinearity statistic VIF. Nah, ini kita klik, kita pilih yang inner model. Nah, ini ya. Jadi VIF ini harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5 ya, maka di sini tidak terjadi masalah multi collinearitas atau collinearity. Nah, ini selanjutnya adalah coefficient of determination atau R square atau R kuadrat. Nah, kita lihat di sini R square. Nah, R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, contohnya ini ya. Untuk Oke, nah sorry ini ada kesalahan satu ya, ini X3, X2, X3 ini nggak ada, kita hapus dulu. Seperti ini ada kesalahan ya, sama caranya seperti tadi PLS algorithm circulation. Nah, kita lihat untuk nilai R square nya. Nah, R square ini ya, jadi R square ini ada di variabel yang terkena mata panah ini ya. Nah, kalau yang tidak kena mata panah ini tidak ada hasilnya. Nah, kita lihat di sini untuk kepuasan pelanggan atau Z nilainya adalah 0,591. Nah, 0,591 ini artinya variabel X1 sampai dengan X3 mempengaruhi sebesar 59,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian untuk keputusan pembelian ini ya. Nah, nilainya itu adalah 0,714. Jadi di sini variabel X1 sampai dengan Z mempengaruhi sebesar 71,4%.
seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengujian ini predictive relevance atau key quadrant. Nanti kita lakukan ya. Kita lakukan ini dulu. F square. Jadi untuk F square kita nilainya diambil dari sini. Kita pilih yang list. Nah, ini ya. Jadi untuk yang F square ini melihat pengaruh besaran pengaruh variabel independen terhadap dependent secara parsial atau secara individu. Nah, contohnya ini untuk X3 ke Z nilainya adalah 0,303. Nah, di sini untuk 0,303 itu berada dalam kategori sedang. Nah, dilihat di sini ya untuk kriteria pengaruhnya. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis kita lakukan ini dulu ya, key quadrat terlebih dahulu. Nah, ini predictive relevance untuk key quadrat. Kita bisa back. Caranya klik calculate, kemudian blindfolding, lalu start calculation. Kita lihat di sini construct cross validated redundancy. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini merupakan nilai dari key quadrat. Key quadrat ini merupakan prediksi dari model ya. Jika misalkan seluruh kuesioner dan modelnya ini dilakukan penelitian ulang. Nah, kita lihat di sini untuk Z nilainya adalah 0,368. Ini berada dalam relevansi prediktif yang besar seperti itu. Dan begitu pun untuk yang Y nilainya 0,459 itu lebih besar dari 0,35. Jadi memiliki relevansi prediktif yang besar. Jadi kemungkinan besar jika modelnya ini diulang maka hasilnya akan sama seperti ini. Nah, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Kita lihat di sini. Nah, kita back, lalu caranya untuk pengujian hipotesis, klik calculate, lalu pilih menu bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah uji hipotesisnya. Nah, kita lihat di sini untuk path coefficient. Nah, path coefficient ini menunjukkan pengaruh langsung ya. Nah, yang kita perhatikan di sini ada dua, yaitu nilai original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, kalau negatif di sini biasanya ada tanda minusnya ya. Dan kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya untuk desain kemasan X3 terhadap kepuasan pelanggan itu memiliki pengaruh positif signifikan. X3 terhadap Y1 memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi begitu seterusnya. Kemudian untuk yang ini, yang indirect effect ya atau pengaruh mediasi, kita lihat di sini specific indirect effect. Nah, ini. Jadi di sini menguji apakah variabel Z ini memediasi hubungan antara X2 dengan Y1, X3 dengan Y1 seperti itu. X1 dengan Y1 yang dimediasi oleh Z. Nah, sama caranya seperti tadi ya. Jadi di sini kita melihat untuk X2 terhadap Y1 yang dimediasi oleh variabel Z memiliki pengaruh positif signifikan. X3 yang dimediasi oleh variabel Z memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah saya sebutkan lampirannya, jadi nanti tinggal bisa dikopas saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan.